Lah, ke depan itu. Ya, aku nggak ke bagian video ya. Lalu, Lewat kok tadi. Ibi bang. Oke, pas. Izin Bang, bisa diterangkan giat kita hari ini Bang? Ya. Jadi pada hari ini kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Suma menetapkan 2 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku pungutan liar atau memaksa orang lain untuk melakukan pembayaran terkait dengan program atau pendidikan profesi guru agama tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi kedua orang tersebut berinisial D dan B yang diduga sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pungutan liar yang dilakukan terhadap ASN yang ingin mengikuti sertifikasi profesi guru agama. Jadi terkait dengan perbuatan terdakwa ini dilakukan penahanan. Setelah dilakukan penetapan tersangka, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Suma. Adapun pasal yang disangkakan kepada kedua orang tersebut adalah primer pasal 12 untuk kecil, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Kemudian subsidiar pasal 23 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Adapun kronologis singkat perkaranya intinya mereka memungut seolah-olah pungutan tersebut sah atau legal, namun pungutan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum kepada para ASN yang mengikuti sertifikasi guru agama tahun 2023 dan 2024. Adapun 2023 itu kurang lebih yang dipungut korbannya adalah kurang lebih berjumlah 30 orang dengan nilai total pungutan sampai hari ini pemeriksaan terakhir sekitar 300 juta sekian. Kemudian yang tahun 2024 kurang lebih sekitar 700 juta sekian. Jadi antara tahun 2023 dan 2024 ini kurang lebih 1,1 miliar pungutan yang dilakukan oleh dua tersangka tersebut. Jadi variatif pembayaran itu di tahun 2023 per orang itu sekitar antara 5 sampai 8 juta rupiah. Untuk tahun 2024 meningkat lagi dari antara 10 juta sampai dengan 15 juta per orang. Untuk masing-masing ini Bang, perannya Bang, peran masing-masing tersangka. Penerapan pasal 55 ada penyertaan. Jadi kedua orang tersebut bersepakat untuk melakukan tindak pidana memungut atau menerima pembayaran secara melawan hukum kepada para ASN ini. Jadi sama-sama peranannya. Jadi peran utama adalah di pelaku operator, yaitu saudara D, tersangka D. Kemudian B itu bersama-sama menerima keuntungan juga. Kemudian selanjutnya juga mengarahkan atau mengajak orang untuk mengikuti PPG dengan membayar sejumlah uang tertentu, tertentu. Untuk kepala sendiri Bang, enggak terlibat itu. Jadi gini, kami penyidik menetapkan tersangka berdasarkan hasil bukti yang cukup dan objektif tanpa ada pengaruh atau intervensi dari pihak manapun.
Jadi silakan teman-teman wartawan atau media atau masyarakat yang kira-kira mengetahui fakta yang sebenarnya atau mungkin yang fakta yang belum terungkap oleh penyidik silakan menyampaikan. Jelas penetapan tersangka ini tanpa ada intervensi dan tanpa ada kepentingan sesuatu lain hal dari penyidik. Jadi murni berdasarkan fakta hukum. Jadi kalau ada fakta lain yang belum ditemukan oleh penyidik silakan sampaikan kepada kami. Oke, artinya dalam kasus ini hanya 2 tersangka ini yang bakal Sampai hari ini hanya 2 yang bukti yang cukup untuk menentukan tersangka. apakah ada kemungkinan tersangka baru di Bisa saja ada tersangka baru kalau ada fakta baru. Tapi selama fakta tidak berkembang, ya cukup 2 orang ini. Tapi kalau ada fakta baru silakan saja Siap. sampaikan kepada kami tim penyidik. Cukup. Oke bang. Oke, intinya kalau uang sudah ada 75 juta yang telah diamankan oleh penyidik yang disita dari tersangka D. Kemudian bukti-bukti lain lah, dokumen segala macam, transfer dan lain-lain. Siap.